Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Datang lagi bos, alur cerita manhwa terbaru terisekai 100 kali. Wah wah wah, Pangeran Arel mau merantau ke Fahlia, kota terdingin di Ernesia. Akhirnya, Arel pergi juga dari ibu kota Ernesia. Dan seperti apa kisah selanjutnya? Langsunglah dicapcus. Arel masih bingung dengan ulah si Kania. Itu ya si Kania yang bersujud di hadapannya dan bersumpah menjadi ksatria. Arel, wadidaw, apa-apaan dah ini. Walaupun ini sumpah resmi, tapi Arel harus mendapatkan persetujuan dari raja. Soalnya Kania ini SWOT Master level expert. Cuman ada 3 di kerajaan Ernesia, yaitu Raja, Jenderal Ernest dan sekarang Kania. Wanjir, gimana ini? Ya, semua tamu malah berkerumun. Mereka melihat Putri Karnia bersumpah di hadapan Arel. Mereka semua tidak percaya Putri Raja akan turun pangkat dari seorang putri menjadi pengawal pribadi. Wanjir, ini gimana menyelesaikannya? Puyeng gua, ucap Arel. Ya, Kania sudah bertekad kalau hidupnya akan mengabdi kepada sang adik, yaitu Silver Shake Arel Ernesia. Begitu bahagianya ia dengan keputusannya ini. Dan di satu sisi, itu ya, rajanya stres. Wanjir, rajanya puyeng banget dah melihat Kania. Dan juga ibu Pinelia itu ya, ia juga stres sampai pingsan. Apalagi si Ratu Elia, ya, ia malah ngamuk. Kania adalah aset kerajaan, malah mau diambil sama Arel. Janco, janco. Dan Arel cuman bisa nangis. Ya, pesta ulang tahunnya gini amat dah, malah diwarnai sesuatu yang ya begini banget. Waduh, puyeng gua. Dan ya, pesta ulang tahun Arel berakhir dengan insiden tidak diharapkan oleh semua orang yang membuat seluruh kerajaan Ernesia menjadi gempar. Wadidaw, Kania, Kania. Dan ya, seminggu kemudian kereta barang sudah disiapkan. Sekarang Arel mau berangkat ke Fahlia. Ia berpamitan dengan ibunya Livana dan juga itu ya Elena, Sus Elena. Aril mengatakan kalau ia akan sering-sering untuk berkunjung ke mansion Livana. Jadi ibu Livana tidak usah khawatir ya. Dan ia akan sering nelpon gitu ya. Walaupun teleponnya masih prototype, tapi itu udah bisa berfungsi dan bagus. Kemudian ibu Livana memeluk Arel. Walaupun ia sudah ABG, tapi Arel seperti bayi yang baru lahir kemarin sore. Ia masih ingat kalau semenjak ada Arel, hidupnya jadi lebih berwarna. Dan ya, terima kasih sudah hadir menemani Ibu Arel, ucap Livana. Iya, Ibu, terima kasih sudah merawatku dengan penuh kasih sayang, ucap Arel. Dan ya, momen perpisahan pun berakhir. Kereta kuda Arel sudah sampai ke wilayah Fahlia. Arel kedinginan, ia sedang berteriak. Dasar kutu kumpret, kalian bangsawan Ernesia kutu kumpret, kalian menyiksaku untuk kesini. Awas saja kalian semua. Akan kubuat surga di tanah dingin ini, teriak Arel. Di kereta kuda ada Kania itu ya, ia menyuruh Arel untuk tidak melakukan hal konyol. Kereta ini ada magic kristal hijau yang membuat ruangan kereta menjadi hangat. Jadi nggak usah aneh-aneh dah. Kemudian Arel melihat aura tubuh Kania. Ia sudah menyebar ke seluruh tubuh. Itu adalah mana konsumtif. Itu adalah pelindung mana yang menyelimuti tubuh dari luar. Ya, itu seperti mantel mana gitu ya. Jadi Kania tetap hangat tubuhnya. Ya, itu hebat sekali. Kania ternyata sudah menguasainya. Arel sempat bingung ini. Kemudian Kania menjelaskan, ya kalau ini mah semua orang pasti bisa dah.
Ini mah menyelimuti tubuh dengan mana biar hangat gitu. Masa orang lain nggak bisa? Tapi Arel mengatakan, hanya ksatria expert yang dapat melakukannya. Coba lihat Asha dan Siena itu di luar. Mereka tetap kedinginan tuh. Wanjir, Siena dan Asha malah jadi pengemudi kuda. Mereka mau modar gara-gara kedinginan. Kemudian Ariel mengatakan kenapa kakaknya sangat ngotot untuk mengikutinya ke Fahlia, kota terlantar. Ngapain dah ikut-ikutan? Nusain gua cuk. Wanjir diomongin seperti itu, Kania auto marah. Ia langsung mencubit pipi Arel. Ya gimana lagi, Kania membuat Raja puyeng. Setelah pesta itu, ya Raja tetap itu membujuk Kania untuk tidak ikut Arel. Tapi no, ogah banget dah. Ibu Pinelia juga berusaha untuk membujuk, tapi ya si Kania malah kabur, wanjir. Dan ya, Kania pun mengatakan kalau adiknya ini sekarang adalah tuannya. Jadi jaga perlakuan anak buah dengan baik, jangan buruk-buruk. Lagian ngapain hidup di kerajaan, palingan juga disuruh nikah sama orang yang tidak dikenal dan menjadi istri bangsawan. Gak enak bos, mending hidup sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ucapkan ya, gua mah gak mau nikah, masih muda gua mau mencari kebebasanku sendiri. Mantap dah Kania, berani action ini ternyata si Kania. Kemudian Ariel bertanya, siapa yang mau nikah dengan Kania? Ariel jadi penasaran. Ya Kania pun menjawab, ya adalah. Ia berusaha mendekatiku, tapi udah bengkok. Pas itu ya, pas latih tanding kemarin, udah gue hajar. Wadidaw, malah dihajar tunangannya. Wanjir bener dah, Ariel jadi ngelek. Ini kakaknya terlalu barbar. Bakal lari semua cowok kalau ceweknya ganas bener kayak gini. Udah expert lagi, wadidaw susah. Dan oke, beberapa saat kemudian Arel dan para pengawalnya sudah sampai di mansion Fahlia. Para prajurit sudah bersiap siaga. Budak-budak juga sudah sampai di Fahlia dan sekarang saatnya untuk action. Mengembangkan kota dingin ini menjadi surga dan rencana dimulai. Siap, Master. Oke dah. Pertama-tama, Siena dan Asha ditetapkan menjadi Jenderal Fahlia. Mereka mengatur keamanan dan komando prajurit Fahlia karena Asha yang bisa baca tulis, ia dipercaya untuk administrasi penduduk sekalian gitu ya. Ia disuruh untuk mensurvei seluruh penduduk yang ada di Fahlia. Kemudian si Kania, dia dijadikan pajangan saja dah. Repot kalau Kania diberi pekerjaan. Udah mager aja ente di mention. Tapi karena nganggur, ia jadi sering pergi ke alam bebas. Yah, katanya ia mau berlatih pedang di tempat dingin. Wanjir, Ariel sampai bingung. Ini cewek bener-bener nggak itu ya, nggak ngotak powernya. Kemudian Ariel mulai memetakan Fahlia. Di pinggiran Fahlia ada 12 desa yang itu ya penduduk asli Fahlia gitu. Di sono ada sekitar 100 orang lebih gitu yang tersebar di 12 desa tersebut. Mereka sudah tinggal di situ udah lama, udah ratusan tahun, udah nggak ada nenek moyangnya lagi, tapi mereka semua hidup dengan berburu dan tidak menghasilkan duit apapun. Ya, mereka makan dengan barter, dengan berburu gitu ya, berburu terus barter dengan orang-orang yang ada di kota. Tapi karena penduduk di Fahlia itu tidak menghasilkan uang yang cukup banyak, jadinya itu ya mereka dibebas pajakan. Kerajaan Ernesia tidak membebani rakyatnya dengan pajak soalnya mereka tidak punya duit, cuk. Ya gimana mau bayarnya? Hidup aja saja susah. Kemudian ada laporan terkait penguasa Fahlia sebelum Arel. Itu ya, seb penguasa Fahlia sebelum Arel ternyata sekarang sudah menjadi budak. Bangsawan ini telah bangkrut mengurus Fahlia dikarenakan ia itu ya membangun Fahlia dengan utang, berharap ada kemajuan di bidang pertanian, tapi malah bangkrut, nggak bisa bayar pinjol. Ya jadilah ia menanggung utangnya dan itu ia menjadi budak.
Wanjir di sini orang yang nggak bisa bayar utang malah bebas. Kalau ente punya utang segera dibayar bos, nanti jadi budak. Kemudian Arel itu ya membuka peta wilayah Fahlia. Ya memang benar di sini banyak pohon. Itu ya pohon yang tidak pernah ditebang sama sekali. Banyak banget dah pohonnya. Tapi karena dingin gitu ya. Mungkin karena dingin. Jadi pohon-pohon itu tidak bisa ditebang atau tidak ada yang mau menebang. Ya mungkin butuh tenaga ekstra ya bagi seseorang yang mau menebang pohon di wilayah dingin. Jadi para penduduk tidak terlalu produktif dah dan Arel kepikiran untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut untuk itu ya, untuk menjadi produk turunan. Ya, produk turunan dari kayu gitu ya. Ini mungkin manfaat yang sangat luar biasa. Oke dah. Ya, walaupun Arel masih mendapatkan penghasilan dari jus soda di ibu kota Ernesia, tapi ia juga harus tetap memikirkan supaya Fahlia ini memiliki sumber penghasilan unggulan lainnya. Dan oke dah, mendingan panggil 12 kepala desa yang ada di Fahlia ini dan diskusi. Dan Muki siap rencana untuk membangun surga Fahlia dimulai. Diawali dengan rapat dengan kepala desa yang ada di Fahlia. Oke, laksanakan. Dan ya, Sin pun berpindah. 12 kepala desa sudah sampai di mansion Fahlia. Arel sudah menunggu mereka. Ia mengamati para kepala desa yang rata-rata pemburu. Wanjir tampangnya serem banget. Kemudian para kepala desa memberi hormat kepada penguasa wilayah Fahlia, Pangeran Arel Ernesia. Arel pun menerimanya. Tapi itu ya, mata mereka malah penuh dengan teror. Mereka selalu waspada terhadap penguasa wilayah Fahlia. Kemudian Arel melihat ada pemuda yang datang. Arel mau memastikan apa pemuda bisa jadi kepala desa. Ya, pemuda itu langsung bersujud. Ia minta ampun. Ia bukan mata-mata atau sesuatu yang berbahaya. Ia memang kepala desa di usia 22 tahun. Bokapnya yang menjadi kepala desa malah modar. Jadi ia disuruh untuk menggantikan bos. Ya, Ariel pun nyengir. Ia sudah tahu sih. Ia cuma memastikan saja kalau posisinya itu paling tinggi di sini, Cuk. Jadi jangan melotot terus. Gue sangat tidak suka dipelototin. Kemudian Ariel menyuruh pelayan untuk membawakan makanan jamuan. Para kepala desa bingung, mereka tidak menyangka akan dijamu makanan yang enak oleh penguasa wilayah Fahlia. Ya, ini traktiran dari bos besar, jadi jangan ragu-ragu untuk memakannya. Oke, ucap Arel sambil nyengir. Wajir, oke lah bos, semuanya silahkan ya. Jangan diem-diem baik dah. Santai aja bos. Ayo silakan dibuka. Ucap Arel. Al jadi bingung ini. Ini orang tua pada ngapain dah? Disuruh makan malah pada ketakutan. Bersikap formal. Ya memang menjengkelkan dah. Kemudian para kepala desa mulai membuka makanannya. Dan wadidaw. Daging sama roti. King, waduh enak banget dah. Daging panggang saus tiram ini. Wajir enak. Gimana bos, jangan dipelototin terus. Langsung dimakan aja. Ucap Arel. Dan ya, dimakan dah. Para kepala desa sangat menikmati daging saus tiram. Mereka sangat takjub dengan bumbu ini. Soalnya mereka jarang makan yang berbumbu gitu ya. Garam aja di sini nggak ada. Jadi mereka sering makan daging tanpa bumbu. Ya, Ariel pun makan dengan gaya bangsawan. Ya, pakai garpu sama pisau. Para kepala desa sih bodo amat. Mereka langsung lahap memakannya dengan gaya perindapan. Kemudian Arel memulai diskusinya. Ia bertanya, apa para kepala desa ingin makanan seperti ini tersajikan setiap hari di rumah kalian? Apa kalian tidak ingin itu terjadi setiap hari? Daging ini enak loh, bumbunya pun meresap dan dipanggang dengan sempurna. Apa kalian tidak ingin keluarga kalian memakan makanan ini?
Ditanya seperti itu, para kepala desa jadi murung, mereka jadi pesimis. Kemudian Arel mengatakan kalau ia mengundang para kepala desa untuk satu urusan, yaitu Arel ingin para warga Fahlia percaya kepada dirinya 100%. Ia akan membuat warga Fahlia itu ya makan makanan enak seperti ini setiap hari. Jadi tolong percaya kepadaku. Wanjir, diomongin seperti itu, para kepala desa jadi terpesona. Ya, terpesona, aku terpesona. Ya, seperti itu lagunya. Ya, seperti sedang melihat dewa yang akan menjadi juru selamat. Wanjir, gue bukan kepercayaan, cuk. Gue bukan dewa. Gimana sih ini? Jangan buat agama baru. Gue cuma mau kalian percaya kepada gue, percaya kepada kebijakan gue, bukan kepada gue jadi agama jancuk. Dan aku berharap makanan seperti ini akan terus memenuhi perut keluarga Fahlia yang selama ini memakan makanan yang sederhana. Jadi untuk awalan, tolong percaya kepada penguasa Fahlia yang baru, yaitu Arel Ernesia. Wadidaw. Ya, Arel pun mengatakan sekarang ia membawa 200 budak yang akan menjadi keluarga baru di kota Fahlia. Mereka sudah disebar di 12 desa dan diberi itu ya diberi rumah sama diberi pendidikan. Jadi itu ya mereka para kepala desa disuruh untuk menerima budak-budak itu menjadi penduduk Fahlia dan tolong jangan diasingkan. Mereka itu penduduk Fahlia. Dan oke siap bos, tapi apa mereka sanggup hidup dengan itu ya, dengan penuh perjuangan di wilayah dingin ini? Keras bos, hidup di Fahlia itu keras, yang sebagian besarnya kan mencari makan dengan berburu. Apa para budak-budak itu sanggup untuk berburu? Arel pun menjelaskan kalau ia sudah menyiapkan semuanya. Jadi ia cuma mau minta izin kepada para kepala desa untuk menerima budak-budak itu menjadi bagian dari penduduk Fahlia. Dan tenang saja bos, ada kompensasinya kok. Bagi-bagi cuan dikit lah buat uang saku kepada para kepala desa. Wanjir malah disogok. Dan ya oke siap, para kepala desa pun langsung mantap. Nggak ding mereka malah jadi bingung. Soalnya ini pertama kali mereka mendapatkan sogokan dari bocil lagi. Wadidaw. Dan ya pertemuan dengan para kepala desa selesai. Mereka pun pulang. Kemudian kepala desa yang paling muda bertanya kepada Pak Kepala Desa yang botak, apa pimpinan wilayah selalu seperti ini? Apa pimpinan sebelumnya juga melakukan hal yang sama? Soalnya ini pertama kali ia menghadiri perjamuan pimpinan wilayah. Ya, Pak Botak pun menjelaskan kalau biasanya pimpinan wilayah itu sombong-sombong dan angkuh. Dan pimpinan sebelum itu, sebelum Pangeran Arel, itu pemimpin yang tolol dengan ide bertaninya, ia membuat para warga jadi terluka. Walaupun ia akhirnya jadi budak karena utang. Tapi kalau Pangeran Arel, ia merasa beda banget. Di usia 14 tahun, ia sudah melakukan negosiasi dengan para orang tua seperti dirinya. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Yah, pakai nyogok duit lagi. Ini benar-benar di luar dugaan. Kemudian pemuda itu mengatakan kembali, apa dengan itu kita akan baik-baik saja? Dan Pak Botak pun menjawab, udahlah jangan banyak tanya ente. Dilihat aja besok apa yang akan dilakukan Pangeran Arel. Dahlah pulang sono jangan banyak tanya. Ucap si botak jengkel. Dan ya, scene pun berpindah. Sekarang Pangeran Arel sedang manja-manja sama Xenia. Wanjir, apa-apaan dah nih bocil. Ia malah di pangkuan Xenia. Ia mau rebahan itu. Tapi ia juga lagi mikirin perkembangan kota Fahlia. Wadidaw, ente mau mikir perkembangan apa mau enak-enak sih? Dan ya, ia sedang mengecek hasil survei dari Asya. Asya melaporkan kalau jumlah penduduk Fahlia
Detailnya itu ada 9.651 ditambah 200 budak jadinya 9.851. Orang tuanya 50%, 40%-nya usia 10 sampai 30 tahun, 10% lagi itu bayi atau usia di bawah 10 tahun. Angka kehamilan sekitar 3% dari penduduknya. Wanjir, ini terlalu sedikit dibandingkan angka kematian yang 15%. Wadidaw. Ya, hal ini terjadi karena kebanyakan warga bertahan hidup dengan berburu. Jadi, kalau mereka tidak ada hasil untuk berburu, ya mereka kelaparan dah. Wadidaw, ini harus diatasi dengan segera. Tapi situasi ini benar-benar bangke dah. Kalau istilah ekonominya, ini seperti ekonomi lumpur yang mana jalur ekonominya tidak tumbuh, malah berangsur-angsur tenggelam. Wanjir. Cina juga memberitahu kalau penguasa sebelumnya mencoba untuk bertani di wilayah dingin ini dan ia berhutang untuk membuka lahan, tapi akhirnya gagal dan bangkrut. Ya, mendengar itu, Arel jadi mempercepat itu perencanaannya untuk membangun proyek surga Fahlia. Dan oke dah, sementara ini malas-malasnya ditunda dulu, saatnya untuk bekerja. Oke siap bos, jangan kasih kendor. Rancangan pertama, jalur distribusi. Di Fahlia, jalur antar kota masih itu ya berupa tanah biasa. Kalau seperti ini, orang-orang yang membawa barang akan tergelincir dan jatuh ke jurang. Perlu dibuat jalan untuk membuka jalur distribusi. Oke, kepala desa dikasih surat kalau Fahlia akan membangun jalan utama menuju kota tetangga dan dibutuhkan pekerja ya alias kuli Jawa ya dengan dibayar UMR ibu kota. Wajir, UMR ibu kota itu setara dengan 500 gold. Ya, 500 gold itu setara dengan 5 juta rupiah sebulan. Mah, mantap. Kepala desa pun akan datang langsung ke tempat proyek. Ia mau dijadikan kuli Jawa. Mantap dah. Dan ya, kepala desa pun itu ya langsung pergi bersama warganya. Mereka datang ke tempat proyek dan ternyata sudah banyak warga yang menjadi kuli Jawa. Wadidaw, cus banget dah. Kemudian ada kontraktor yang mendatangi Arel. Ia sedang membaca rancangan itu ya, rancangan jalan yang dibangun oleh Arel. Arel ingin jalan ini dibuat sepanjang 50 kilometer dan dibangun dalam waktu 3 bulan saja. Dan ia akan membayar 450.000 gold alias 4,5 miliar. Wanjir banyak banget dengan konstruksi jalan yang terbuat dari batako. Ini sangat untung besar, mantap, ucap kontraktor. Dan ya, pembangunan pun berjalan dengan lancar. Banyak warga yang datang untuk bekerja. Arel yang melihat warga Fahlia berbondong-bondong untuk jadi kuli Jawa, jadi optimis kalau rencana pertama bakal sukses. Dan ya, 3 bulan kemudian jalannya sudah jadi. Mantap, jalur menuju kota terdekat sudah terbentuk. Sekarang para warga dipekerjakan untuk membersihkan salju setiap hari. Mereka akan menjadi jasa marga Fahlia untuk mengurus itu ya, mengurus dan merawat jalan di kota Fahlia. Sip dah. Oke, langkah kedua, pergi ke ibu kota menemui serikat dagang. Serikat dagang disuruh membuka cabang di kota Fahlia. Tapi ketua serikat nggak mau, wilayah itu dingin, bos. Tapi Arel mengancam. Ia sekaligus menyuap juga itu ya, wadidaw malah menyuap. Dan ya, dibuka aja cok, jangan main bantah. Nih duit kalau nggak mau ya, gue lapor bapak gue biar serikat dagang diusir aja dari Ernesia. Gimana? Mau nggak? Wah, anjir malah diancam. Ya, karena hal tersebut, serikat dagang pun terpaksa membuka cabangnya di Fahlia. Ya, sudah mulai ada produk masuk itu ya. Dan warga Fahlia juga mulai menjual produknya di serikat dagang. Jadi ini transaksi jual beli produk dari luar Fahlia dan dari dalam Fahlia. Mantap dah, sukses dah ini dah.
Ya, Ariel pun jadi senang melihat ekonomi di Fahlia mulai tumbuh. Dan ya, langsung ke langkah ketiga, yaitu membuat pabrik. Ariel memberikan rancangan untuk membuat pabrik kepada Damon. Damon kaget karena ia melihat rancangan Pangeran Ariel yang mau membuat pabrik kertas. Wanjir, ini gede banget, bos. Gimana ini, bro? Ini bakal merubah wajah Fahlia sebagai penghasil kertas terbaik di kerajaan Ernesia. Ucap Arel. Kertas-kertas ini akan menjadi produk unggulan di Fahlia. Pabrik akan dibuat untuk produksi massal dan ini akan mengubah pasar benua, menggantikan kertas-kertas jadul yang dibuat dari pelepah. Namun sedikit terkejut karena kertas-kertas ini berbeda dengan kertas-kertas pada umumnya. Ya, dibuat lebih putih dan lebih tipis, juga harganya itu sangat murah dari kertas biasanya. Ini bakal merubah pasar, tapi Damon khawatir jika ini dilakukan, banyak bangsawan yang akan marah karena banyak bangsawan yang berprofesi sebagai importir kertas di kerajaan Ernesia. Dan ya, mereka mengambil kertas dari wilayah timur benua. Dan bisnis ini terlalu beresiko, bos. Dan lagi untuk produksi massal, itu butuh alat untuk membuatnya secara massal juga. Kalau dikerjakan para alkemis, ya produksinya tidak akan sebanyak yang Pangeran Arel harapkan. Jadi Pangeran Arel tidak bisa mengandalkan alkemis di sini. Wah, ente bener-bener cerdas, Damon. Tapi itu semua sudah ada solusinya. Ini adalah blueprint untuk membuat kertas secara massal dan juga dilengkapi dengan pengamannya supaya tidak ada yang bisa untuk menirunya atau mencurinya. Dan begitu Damon membaca blueprint itu, ia syok berat. Ini alat yang sempurna, tapi untuk membuat alat ini, ia tidak sanggup. Ini terlalu detail. Para alkemis tidak bisa mengerjakannya. Butuh pengrajin dwarf untuk membuat mesin pabrikasi ini. Ya, mereka lebih ahli dalam membuat alat-alat konstruksi. Wah, Arel jadi ngelak. Di sini ternyata ada dwarf. Ia baru tahu kalau di dunia ini ada dwarf. Ya, dwarf itu kan pandai besi yang menghabiskan 80% hidupnya dalam perapian. Jadi mereka jarang muncul di ibu kota. Jadi ya Arel tidak tahu ya. Dan ya oke, ambil duit dulu dari bokap, terus bayar para dwarf itu dengan harga mahal. Siap, langsung saja dikerjakan, Damon. Ucap Arel. Akan tetapi nggak bisa, pangeran, dwarf itu nggak suka duit, ucap Damon. Wanjir, ada ya manusia yang nggak suka duit. Lu punya duit, lu nggak punya kuasa, bos, di sini. Ya, soalnya mereka punya keahlian, lu punya duit, tapi lu nggak bisa bayar mereka karena mereka tidak mau dibayar dengan itu, dengan duit. Mereka mau dibayar dengan keahlian. Wanjir, mereka lebih suka membuat produk yang menurut mereka akan meningkatkan skill pandai besi mereka. Itu bayaran yang tidak ternilai bagi mereka. Dan ya, begitu ya. Sekretaris balikin duitnya ke bokap. Nggak jadi pakai duit. Wanjir, malah udah datang duitnya. Waduh, dah dwarf ini memang misterius. Kalau pesen barang harus bagus. Kalau nggak bagus, berapapun bayarannya, mereka nggak bakal mau. Oke, kalau begitu kirim aja ini blueprintnya kepada para dwarf. Mereka pasti tertarik. Ucap Arel. Wah, itu ide cemerlang yang mulia. Oke, saya akan kirim langsung pakai JNT Express. Siap berangkat. Bisa besok ini datangnya. Dan ya, oke dah. Sin pun berpindah. Dan ini adalah wilayah Twain Dwarf. Wilayah ini 80% warganya adalah dwarf di desa Twain Dwarf. Dan di situ ada dwarf tua pemimpin toko Iron Champion. Ia sedang memarahi dwarf muda yang kerjanya lelet banget dah. Cepetan cuk, jangan lelet. Kemudian ada kurir JNT yang datang mengantar surat. Paket, paket atas nama Aken dari Iron Champion. Ya ampun,
Surat ini dari siapa lagi, Cuk Cuk? Apa dari bangsawan lagi? Bukannya kemarin sudah gue bikinin pedang mistik. Ini mau pesen apa lagi sih, Cuk Cuk? Ucap Aken marah-marah. Ini datang dari Pak Damon, bos Aken. Ini Pak Damon ini, si bocah pembuat kaca yang 10 tahun lalu kesini tuh loh. Oh, ternyata bocah Damon ya. Ya mau membuat apa lagi sekarang dah. Dan ketika dibuka, si Aken langsung terdiam. "Woi kurus krempeng, kau urus Iron Champion sebentar. Gue mau rapat dulu sama yang lain. Sekalian tuh dipanggil para tetua-tetua di desa di Twin Dwarf. Semuanya panggil ke sini. Omongin ya, mereka semua omongin. Ada berita besar yang menanti mereka." Oke siap Master Aken. Tapi Master, ya durasinya kepanjangan Master ya. Mohon maaf ya Master. Kalau durasinya kepanjangan, jadi tolong ya Master mohon pengertiannya. Soalnya mau bersambung dulu Master Aken. Ya kita sampai sini dulu ya. Besok kembali lagi di part 11. Oke ya kawan-kawan semuanya, karena saya sudah capek, jadi tolong langsung di like, komen, dan subscribe-nya Bapak-bapak semuanya. Biar ini ya, biar channel saya Wibu jadi mantap jiwa. Oke dah, saya sudah ngos-ngosan. Terima kasih, silakan like, komen, dan subscribe. Salam cus.